dalam tanda kutip secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menzolimi diri kita sendiri loh. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu untuk Anda semuanya. Uh, Mungkin dari Anda beberapa ada yang bertanya, kenapa kok saya tidak terlalu suka ya dengan obat yang instan ya. Karena satu, saya pernah mengalami pengalaman yang luar biasa. Saudara saya, kemudian teman saya, karena ketergantungan dengan obat tersebut, terutama obat kimia yang memang berkaitan dengan untuk menyehatkan lambungnya gitu ya, menetapkan asam lambung. Yang bersangkutan sampai ada yang satu meninggal dunia, kedua ada yang sampai operasi karena terjadi penyumbatan darah penyumbatan pembuluh darah di kakinya yang sebenarnya diakibatkan oleh obat kimia tersebut, hingga akhirnya menghabiskan dana yang cukup lumayan besar waktu itu gitu ya. Maka dari pengalaman saya pribadi, saya sangat tidak merekomendasikan teman-teman untuk memakai obat kimia. Kalau dalam kondisi yang terdesak saja, monggo nggak apa-apa, tapi jangan sampai rutin dikonsumsi, apalagi ketergantungan, itu nggak bagus banget. Kemudian saya juga ada rekan yang bergerak di dunia farmasi juga, karena memang ya ada rahasia lah ya di balik obat kimia itu apa. Teman-teman bisa cek di buku saya yang ini, sudah saya cantumkan rahasianya apa di buku ini gitu ya. Nah, di sini saya ingin menekankan kenapa hal itu sangat tidak baik bagi Anda gitu ya, karena itu sangat mempengaruhi mindset Anda. Ketika Anda merasa sakit, ketika Anda merasa kondisi tidak bagus, maka mindset Anda itu pengennya segera sembuh, pengennya segera sehat. Secara instan gitu ya, pengobatan di luar sana sudah sangat banyak banget. Nah, ketika Anda mengkonsumsi salah satu obat kimia tadi yang memang sifatnya instan, Anda langsung sehat. Nah, ketika Anda melakukannya itu rutin, kemudian mengkonsumsinya rutin juga, secara tidak sadar itu membangun mindset Anda untuk ketergantungan dengan sesuatu yang sifatnya instan. Nah, ini loh yang akhirnya tidak bagus. Kenapa? Karena akhirnya membuat Anda tidak menuju ke kesehatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena hanya meredakan sakit atau sensasi yang Anda rasakan, tapi besoknya kambuh lagi sakit Anda, datang lagi. Gitu aja terus polanya gitu ya, dan berulang terus gitu ya. Maka saya tekankan di sini, Allah ini sudah baik banget sama kita ya teman-teman. Sudah ngasih sebuah zat dan benda gitu ya, benda hidup yang luar biasa banget fungsinya. Apa itu? Ini, otak kita. Nah, apa korelasi dengan obat instan tadi? Ketika kita terlalu bergantung dengan sesuatu yang instan, maka kita tidak akan menggunakan otak atau pikiran kita ini untuk mau tahu ya, apa sih sebenarnya solusi yang paling tepat, dan kenapa sih kok sakit saya ini bisa terus berulang dan berulang? Kenapa ya? Gitu ya. Maka ketika kita tidak menggunakan ini dengan maksimal dan kita berharap sesuatunya berjalan dengan instan, terutama untuk kesehatan Anda, dalam tanda kutip secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menzolimi diri kita sendiri loh. Dan kita sedang, ya mungkin bisa dibilang kufur nikmat atas apa yang Allah berikan kepada kita ini. Ya, padahal ini harganya wow, sangat luar biasa ya, dan tidak bisa dihargai sebenarnya otak atau pikiran kita ini anugerah yang luar biasa. Maka ayo kita gunakan ini dengan semaksimal mungkin ya. Kita cari tahu dulu ya, kenapa sakit kita ini selalu berulang dan berulang, kebiasaan apa sih yang membuat kita terus merasakan hal seperti itu, hingga nanti kita akan bisa memilih mana sih solusi yang terbaik bagi saya, dan kita nggak akan menyalahkan orang lain lagi, orang yang merekomendasikan obat, orang dokter kayak mungkin obat-obatan tertentu, herbal atau apapun itu, kita nggak akan menyalahkan itu lagi. Kenapa? Karena kita menggunakan ini dengan optimal, dengan maksimal. Kalau kita menggunakan ini dengan optimal, dengan maksimal, maka sebenarnya dalam tanda kutip Allah suka loh. Kenapa? Karena kita dianugerahkan suatu zat yang luar biasa yang nggak ada pada makhluk-makhluk lainnya, pada binatang, pada tumbuhan, dan nggak Allah berikan kepada yang lainnya juga selain kepada manusia, terutama kita dan Anda gitu ya. Maka ketika kita gunakan ini dengan maksimal, Allah suka. Maka jika kita berharap kesembuhan, maka dengan kita bisa untuk dalam tanda kutip memancing Allah untuk bisa memberikan kesembuhan tersebut. Kenapa? Karena Allah udah suka nih sama kita, ibarat kata kayak gitu ya. Karena wah, orang ini punya pikiran, dia gunakan nih,
buat berpikir dengan baik gitu ya, buat mensyukuri nikmatku. Kalau dia sakit tuh buat tahu ya kenapa kok dia sakit, buat memikirkan alasannya, sebabnya kenapa, dan kenapa kok aku kasih dia sakit, berkata apa seperti itu. Maka ketika kita mau tahu, maka memudahkan kita menuju ke kesembuhan maupun kesehatan yang kita harapkan gitu ya. Dan jangan salah, apa yang ada di pikiran kita ini sangat erat kaitannya dengan self talk kita, apa yang kita batin, apa yang sering kita ucapkan setiap hari. Maka jika jika kata-kata adalah doa, maka itu benar. Dan kun fayakunnya Gusti Allah itu adalah sesuai dengan prasangka dari hambanya. Jika Anda berprasangka baik, menggunakan ini dengan maksimal gitu ya, tidak pengennya instan, ya kalau instan, kalau Allah sudah berkehendak akan jadi. Tapi permasalahannya itu kalau jadi pola pikir itu yang nggak baik sebenarnya gitu ya. Kita tidak mau tahu kenapa sebabnya, kita tidak mau tahu mana solusi yang paling baik, mau taunya ya sehat gitu aja. Maka kita nggak menggunakan ini dengan maksimal, maka justru itu akan menjauhkan kita dari kun fayakun, kesembuhannya yang akan diberikan oleh Allah kepada kita ya. Oke teman-teman, semoga video ini cukup membantu ya gitu ya, karena leher ke bawah semua manusia sama, tapi leher ke atas semua manusia memiliki perbedaan. Kenapa memiliki perbedaan? Karena memang pusatnya ada di sini gitu ya, pusatnya ada di leher ke atas, terutama yang ada di kepala ini. Jika Anda sama saja dengan yang lainnya dan Anda juga masih dalam kondisi yang sakit seperti saat ini, maka ini yang perlu dibenahi. Karena ini yang mengontrol pikiran Anda atau pola pikir, yang mengontrol juga pola makan Anda, dan yang mengontrol pola hidup Anda, semuanya ada di sini. Ya. Maka semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuat Anda lebih semangat lagi, bisa lebih tergerak lagi gitu ya, untuk bisa menuju ke kesehatan yang Anda harapkan. Konsisten, sabar telaten dan konsisten, kemudian fokus ke pengobatan yang selama ini bekerja untuk Anda ya. Sabar dan telaten dan konsisten untuk apa? Melakukan kebiasaan baru yang membuat Anda mencapai tujuan kesembuhan ataupun kesehatan Anda. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.